Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah malam yang mulia ini Allah kembali kumpulkan kita dalam sebuah hadis yang penuh dengan keberkahan, kebaikan, dan merupakan pintu-pintu yang akan memudahkan seseorang masuk ke dalam surganya. Maka jamaah hanya orang-orang pilihan yang Allah gerakkan kakinya, Allah mudahkan dia untuk hadiri majlis ilmu jamaah. Nah, maka ketika Allah pilih kita, banyaklah bersyukur. Banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini kita masih pada kitab Mukhtasar fil Aqidati, ringkasan permasalahan terkait akidah, yaitu oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu jalla wa'ala. Dan tema hari ini jamaah kita masuk pembahasan seputar syurut qabulil amal, syarat-syarat diterimanya amalan. Jadi amal yang kita kerjakan, ingat ya, ada syaratnya agar diterima oleh Allah. Sehingga tidak lantas kita beramal kemudian pasti diterima, belum tentu. Belum tentu jemaah. Begitu pula hal yang perlu untuk ya, kita ingat bahwasannya bab diterimanya suatu amalan itu jemaah hak mutlak Allah. Hak mutlak Allah. Maka gini, amalan yang sah secara fikih, mungkin tidak amal tersebut tidak diterima oleh Allah, mungkin. Secara fikih sah, tetapi diterimanya Allah alam, itu rahasia Allah. Itu rahasia Allah. Ya. Makanya gini, sah dan tidak sah suatu amal ibadah itu pembahasannya apa? Fikih. Kalau terpenuhi syarat rukunnya ya terima, sah secara fikih sah, tapi belum tentu diterima. Belum tentu diterima. Nah, maka bedakan antara diterima dengan sah atau tidaknya. Itu beda, bahasanya beda. Kalau sah dan tidak bahasanya fikih, kalau terima bahasanya terkait tentang masalah ya akidah ya, dan kita yakin itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka gini ya, Mas. Mungkin tidak orang yang sholatnya batal secara fikih ternyata diterima oleh Allah. Mungkin tidak. Secara fikih sholatnya tidak sah, ibadahnya tidak sah, tapi mungkin tidak diterima oleh Allah. Tidak. Mungkin. Contohnya, mungkin sahih. Contohnya gini, ada orang baru masuk Islam. Ada orang baru masuk Islam. Dia nggak tahu sholat kalau kentut batal. Dia nggak tahu karena baru masuk Islam. Maka setelah sepekan dia sholat selalu kentut dan dilanjutkan. Ternyata meninggal dunia dia. Meninggal dunia dan tidak sempat tahu tentang kentut itu batal sholat. Pertanyaan jamaah, mungkin tidak sholatnya dia terima? Mungkin. Kenapa? Karena dia baru masuk Islam. Secara fikih nggak sah. Tapi terima dan tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jemaah sekalian, amal yang kita kerjakan itu agar diterima oleh Allah ada syaratnya. Ada syaratnya. Syekh mengatakan mahiyya syurutu qabulil amal. Apakah syarat-syarat diterimanya suatu amalan? Apa sajakah syarat-syarat diterimanya suatu amalan? Al-jawab, beliau mengatakan syurutu qabulil amali 'indallahi thalathatun. Syarat-syarat diterimanya suatu amalan menurut Allah ada 3 perkara. Menurut Allah ada 3 perkara. Ustaz,
Selama ini saya tahu cuma dua. Sahih, ikhlas dan ittiba. Ini ada tiga lagi jamaah. Tambah satu lagi ada tiga. Itulah ilmu jamaah. Ilmu itu semakin digaji akan bertambah. Seperti itu. Oke. Kata beliau yang pertama, al-imanu billahi wa tauhiduhu. Jadi yang pertama itu syaratnya beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Walaupun jamaah ini hampir mirip dengan ikhlas ya, hampir mirip. Cuma ini lebih khusus lagi ya, beda lagi jamaah. Oke. Karena gini, ketika ada seorang dia beramal, dia ikhlas karena Allah, ittiba, sesuai dengan contoh Rasul. Ya. Kalau ternyata setelah itu dia datang ke dukun bertanya tentang hal yang gaib, misalkan, kira-kira amal tersebut terhapus tidak? Terhapus tidak jamaah? Dia amalnya ikhlas karena Allah. Salatnya persis seperti yang Nabi ajarkan misalkan. Tapi setelah itu dia datang ke dukun bertanya tentang hal yang gaib dan dia percaya. Pertanyaannya, salat tadi yang barusan dikerjakan terhapus tidak? Terhapus. Makanya tadi ditambah apa? Satu syarat lagi. Ya, pelakunya ahlul iman dan ahlul tauhid. Ahlul iman dan ahlul tauhid. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala fi haqqil kafirin. Terkait hak orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan ayat 23. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami akan perlihatkan apa-apa yang dahulu mereka amalkan di dunia. Faja'alnahu haba'an manthura, maka kami jadikan amal tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Bagaikan debu yang berterbangan. Nah, ini amalan orang-orang kafir ya. Mereka amalnya bukan karena Allah, tapi amalnya karena berhala mereka, karena manusia, seperti orang-orang munafik misalkan. Maka amal yang dia kerjakan, sekali lagi jemaah, tidak ada manfaatnya dan tidak bermanfaat bagi dirinya. Sia-sia, hanya capek saja ya. Maka gini jemaah, orang kafir dengan orang mukmin atau muslim sama-sama capek, soy tidak jemaah? Soy, orang berbuat maksiat juga capek. Cuma bedanya kalau capeknya kita dapat pahala, capeknya mereka dapat dosa. Bayangkan ya. Makanya Umar itu suatu ketika pernah lewat di tempat ibadah orang kafir. Nangis dia. Nangis. Kenapa jemaah? Karena Umar melihat dia capek di dunia, ternyata apa? Ujung-ujungnya neraka. Sibuk ibadah, bahkan di antara mereka ada yang tidak sampai nikah jemaah. Keyakinan apa? Ya, mencucikan diri macam-macam. Ada yang tidak makan daging misalkan, seperti ya, para biksu ya. Tujuannya ibadah, capek di dunia, tapi ujung-ujungnya neraka. Masya Allah. Kalau kita Masya Allah jemaah, ya, Muslim itu Masya Allah, ya mudah. Islam itu mudah. Maka banyak bersyukur. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Qul, katakan, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Istiqomah itu artinya apa? Continue. Ya, terus menerus. Ya, kerjakan rutin. Ya, itu namanya istiqomah, istiqomah. Dan istiqomah itu jemaah dianggap seseorang mengerjakan ibadah istiqomah kalau sudah berapa kali? Berapa kali jemaah? Saya mati. Soalnya gini, kalau orang dia istiqomah, kemudian ternyata satu ketika dia tidak sanggup untuk mengerjakannya, maka dicatat pahalanya dia. Maka pertanyaannya, berapa batasan seorang dianggap melakukan satu amal ibadah sudah dianggap istiqomah?
Hah? Misalkan dia hari ini kerjakan, dua kerjakan, ketiga kerjakan, keempat misalkan dia sakit, nggak bisa duha misalkan. Pertanyaannya, apakah dicatat pendapatan pada duha? Berarti tiga kali sudah istiqomah. Sekarang duha, besok tidak. Dapat pahala tidak? Karena syaratnya istiqomah. Maka walau alam jamaah, kalau kita melihat bagaimana istilahnya bilangan jamak dalam bahasa Arab itu, orang dianggap banyak itu kalau sudah mengerjakan berapa kali? Berapa? Berapa? 3 itu sudah dianggap 3. Makanya gini, adat haidnya orang yang haid atau seorang wanita itu ketika dikatakan dia sudah mendapatkan kebiasaan, itu kalau berulang 3 kali. Hari ini 6 hari, berikutnya bulan berikutnya 6 hari, bulan berikutnya 6 hari, berarti kebiasaan dia 6 hari. Itu kalau terkurang 3 kali. Maka wallahu a'lam, kalau dia sudah mengerjakan sampai 3 hari, insyaallah sudah dianggap istiqomah. Kalau hari keempat sakit, tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala seperti itu. Ya. Kemudian masalahnya Syekh mengatakan wa min syurutil imani alla yanqudu sahibul amali imanahu bi kufrin aw syirkin. Di antara syarat-syarat iman, hendaknya sahibul amal, orang yang mengerjakan suatu amalan, tidak membatalkan keimanannya dengan kekufuran aw syirkin, atau kesyirikan. Jangan dibatalkan. Capek-capek zikir, capek-capek sholat, capek-capek haji umroh, ternyata percaya dukun. Jadi ya masalahnya amalnya dia kerjakan terhapus. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh jika engkau berbuat syirik, seluruh amalmu terhapus. Ustaz kalau datang ke orang pintar tanya tentang weton, ya, karena anaknya mau nikah misalkan, datang ke Pak, katanya Pak Yai orang pintar, dan dia percaya cuma kufur tidak? Kufur, sahih. Hati-hati jemaah. Atau misalkan dia bertanya kepada pawang hujan, kira-kira hari misalkan Sabtu hujan atau tidak. Kemudian jamaah dia percaya dengan ucapan pawang hujan tersebut, maka ini jelas kekufuran, nggak boleh. Dan bisa menghapuskan amal soleh yang pernah kita kerjakan, ya, yang pernah kita kerjakan. Minta diramal ya, coba dilihat garis tangannya. Nah, ini juga sama, nggak boleh jemaah. Minta diramal itu tidak dibolehkan. Bi an yusrifa syai'an minal ibadati li ghairillahi jalla wa ala. Itu dengan memalingkan sesuatu dari perkara ibadah kepada selain Allah. Kadu'ail anbiya'i wal amwati wal isti'anati bihim, seperti berdoa kepada para nabi dan mayit-mayit, wal isti'anati bihim, dan beristi'anah, meminta tolong kepada mereka. Ini enggak boleh. Datang ke kuburan mbah fulan, dia datang minta agar hajatnya dikabul misalkan. Ini enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Ya, agar segera dapat jodoh misalkan, enggak boleh. Ya. Kenapa jemaah? Kesyirikan, termasuk kesyirikan. Allah Jalla wa Ala berfirman, walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Dan seandainya mereka berbuat syirik, maka seluruh amal yang mereka kerjakan terhapus tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali. Pertanyaannya gini, kalau misalkan ada seorang dia berbuat syirik akbar, seluruh amal terhapus, kemudian dia bertaubat, apakah amal soleh yang dulu dengan sebab taubat kemudian kembali lagi? Kembali lagi dia? Sahih? Kasihan dia. Jadi mau dari nol. Kembali lagi tidak? Jawabannya kembali lagi.
Sahih. Terus apa maksudnya ayat ini jemaah? Maksudnya ayat ini bisa berlaku ketika dia tidak bertobat sampai mati. Maka apa? Amalannya seluruhnya terhapus. Dia termasuk orang-orang yang dijebloskan dalam neraka. Terhapus. Tapi kalau sebelum dia meninggal bertobat kepada Allah, maka kebaikan akan kembali, keburukan ditutup. Makanya orang kafir itu jemaah, ketika mereka masuk Islam, keburukannya dihapus. Kebaikannya dihitung tidak? Dihitung. Mungkin ketika masa ketika dia masih kafir, pernah membantu tetangganya, pernah bakti sosial, makanya dianggap, dihitung. Contoh seperti kisah Hakim bin Hizam. Jadi Hakim bin Hizam itu ketika ditawarkan oleh Nabi untuk masuk Islam, dia memberikan syarat. Untuk apa? Untuk amal-amal kebaikan yang telah dikerjakan di masa jahiliyah agar dianggap, agar dihitung. Lantas apa yang Nabi katakan? Dia mengatakan, aslamta bima salafa min khairin. Kau masuk Islam dengan membawa kebaikan apa? Di masa jahiliyah atau di masa sebelumnya. Sehingga ini artinya jemaah, kebaikan itu tetap dianggap, keburukan dihapus. Maka kasusnya sama seperti orang yang tadi berbuat syirik akbar, kemudian sebelum meninggal dia bertobat, maka keburukannya dihapus, kebaikannya kembali lagi, dihitung lagi. Seperti itu. Jadi jemaah, tidak ada solusi bagi kita kecuali taubat kepada Allah. Karena dengan taubat itu seluruh keburukan dihapus, kemudian kita seolah-olah dianggap apa ya, orang yang tidak punya dosa. Orang yang tidak punya dosa seperti itu. Kemudian masallian wa qala jalla wa ala wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan orang-orang yang sebelum engkau, sungguh jika engkau berbuat syirik, maka seluruh amalmu terhapus dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Dan ini jemaah yang diingatkan siapa? Yang diingatkan Rasulullah. Jadi seandainya Rasulullah berbuat syirik akbar, seluruh amalnya terhapus. Apalagi kita yang antar kebaikannya dengan keburukannya lebih apa jemaah? Lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Kalau antum disuruh ngitung keburukan hari ini, kira-kira ada yang sanggup? Kayaknya nggak ada yang sanggup kan saking banyaknya. Belum hati kita, belum mata kita, tangan kita, macam-macam. Makanya gini jemaah, kalau seandainya dosa itu ada baunya, niscaya tidak ada seorang pun yang sanggup untuk duduk dengan kita. Kenapa? Kan kita banyak berbuat maksiat jemaah. Makanya kata Muhammad bin Wasi beliau mengatakan gini, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun." Sekiranya dosa itu ada baunya, niscaya tidak ada seorang pun yang mau duduk dengan kita. Sekarang itu jamaah istri antum masih menghormati antum dan sebaliknya seperti itu. Itu semata-mata karena apa jamaah? Allah masih tutupi aib kita. Soalnya kalau dibuka oleh Allah, hancur sudah. Maka jangan merasa sok suci. Saya paling ini. Enggak jamaah, kita banyak berbuat salah. Sampai pun orang yang dohirnya sempurna, pasti aibnya itu banyak, pasti. Cuma jemaah Allah masih menutupi. Ya, maka jangan sampai ketika Allah masih menutupi aib kita kemudian kita pukat, jangan. Maka cara agar aib kita ditutupi bagaimana jemaah? Istighfar. Istighfar itu bisa menjadi sebab aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kemudian masalah yang syarat yang kedua, al-ikhlas, ikhlas. Wa huwal amalul khalisu lillahi min ghairi riya'in wala sum'ah.
Ikhlas itu artinya beramal semata-mata karena Allah, min ghairi riya'in, tanpa riya, wala sum'ah, dan tanpa sum'ah. Jadi ikhlas itu kita melakukan suatu amal soleh karena Allah, tidak diiringi riya, tidak diiringi sum'ah. Riya itu artinya apa jemaah? Riya itu memperlihatkan amalan kepada orang lain dengan tujuan agar disanjung dan dipuji. Jadi kalau riya itu lebih apa jemaah, medianya apa? Penglihatan. Medianya penglihatan. Ya. Bagi di jemaah, kalau ada seorang dia memperlihatkan suatu amalan kepada orang lain, tapi tujuannya agar dicontoh, boleh tidak? Boleh. Termasuk riya? Tidak. Karena riya itu kalau tujuannya apa? Ingin disanjung dan dipuji. Tapi kalau untuk mengajarkan tidak masalah. Antum sholat, ya, gerakannya dirubah-rubah untuk memberikan contoh anak antum. Biar apa? Biar anak kita, oh ternyata pas sholat itu kadang bisa gini, kadang bisa apa masalahnya, misalkan gini misalkan, nggak masalah. Untuk ngajari boleh jemaah. Bahkan Nabi ketika ngajari sholat beliau sengaja naik mimbar. Ya, ketika sujud kemudian turun lagi. Agar dilihat oleh para sahabat. Boleh, nggak masalah, boleh. Ya. Tapi ingat tujuannya untuk ngajari. Wala sum'ah, dan ya, tanpa sum'ah. Sum'ah itu apa jemaah? Memperdengarkan amalan kepada orang lain agar apa? Agar disanjung dan dipuji. Itu sum'ah. Jadi medianya apa? Pendengaran. Kalau riya itu penglihatan, kalau sum'ah itu pendengaran. Apa bedanya jemaah? Riya dengan sum'ah. Dalam artian kapan terjadinya sum'ah dan kapan terjadinya riya. Riya itu terjadi ketika apa? Seseorang melakukan suatu amal ibadah. Kalau sum'ah? Sum'ah itu kapan terjadinya? Setelah. Ya. Kalau riya beda, antum sholat sengaja dibaguskan. Waktunya diperbagus. Kenapa? Sampingnya calon mertua. Hanya dibaguskan. Itu riya. Kalau sum'ah beda. Sum'ah itu jamaah antum semalam sudah tahajud. Pagi-pagi lagi kumpul dengan apa namanya, rekan kerja atau dengan ya teman-teman yang lain, cerita. Ya. Semalam itu masya Allah di tempat anak itu hujannya lebat. Masya Allah luar biasa. Udaranya dingin sekali. Tapi masya Allah ya, saya kok bisa-bisanya tahajud. Tujuannya apa jamaah? Tujuannya untuk apa? Ngasih tahu dia biar dipuji. Di awalnya apa? Cerita. Tapi tujuannya apa? Untuk ngasih tahu biar disanjung dan dipuji. Sholatnya malam, tapi dia sum'ahnya di pagi hari. Maka sum'ah pun jamaah bisa membatalkan amal yang kita kerjakan. Jadi ingat jamaah, amal yang sudah kita kerjakan jangan sampai antum beranggap nggak bisa terbatalkan, bisa terbatalkan. Selesai sholat salam selesai. Apa bisa batal? Bisa dengan apa? Dengan sum'ah. Bisa. Bahkan sedekah pun sama, sedekah pun sama. Antum sedekah ngasih orang, maka sedekah kita bisa terbatalkan dengan apa jemaah? Mengungkit-ungkit, ya, diungkit-ungkit. Ya. Ini bisa membatalkan sedekah kita. Jadi jangan kira yang bisa membatalkan amalan kita cuma riya. Enggak, sum'ah pun bisa. Mengungkit-ungkit pun juga bisa jemaah. Makanya kalau kita beramal soleh, jaga di awal, di tengah, di akhir. Jaga. Di awal niat kita ikhlaskan Allah, di tengah juga sama. Jangan sampai riya dan macam-macam. Ketiga, di akhir ya jangan sum'ah dan lain sebagainya. Jangan. Itu penting jemaah. Al-Jalla wa'ala berfirman, fad'ullaha muhlisina lahuddin. Berdoalah, beribadahlah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan keikhlasan, maka dia dijamin surga. Dijamin surga. Dan masuk surga itu ada dua macam ya. Ada masuk surga cash tanpa melewati neraka, ada yang masuk surga
harus melewati neraka. Harus melewati neraka. Itu bola masuk neraka juga sama. Ada yang masuk neraka kekal, ada yang tidak kekal, sama seperti itu. Dan kemudian masalah yang ketiga, al-muwafaqatu lima ja'a bihi Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang ketiga, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi amal yang kita kerjakan agar diterima oleh Allah, syarat yang ketiga sama, sesuai ya, dengan apa yang Nabi contohkan. Jadi amal yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Jalla wa Ala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Fantahu. Dan apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah. Dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Dan Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari perkara kami, dari agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Ai ghairu maqbulin, tidak diterima oleh Allah. Ya. Nah, sehingga jamaah sekalian, 3 syarat ini wajib untuk terpenuhi agar amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah, sehingga bisa memberikan manfaat bagi pelakunya. Nah, sehingga ingat ya, jangan sampai kita capek-capek ibadah, ternyata setelah ya mengerjakan amal ibadah tersebut, apa ibadah itu terbatalkan karena apa jemaah? Karena melakukan praktek-praktek kesyirikan, jangan sampai. Ya. Sehingga ikhwan wa akhwat fillah, ini 3 syarat diterimanya suatu amalan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan malam hari ini jemaah, tema kita pendek dan kita coba sampai di sini. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Oke. Silakan untuk jemaah yang mau mengajukan pertanyaan, silakan kembali akan menggunakan mikrofon yang disediakan oleh panitia. Dan untuk jemaah akhwat sudah mengirimkan pertanyaan melalui nomor WA yang sudah tercantum. Silakan tanya. Mau nanya Nah, fadhol. tentang klasifikasi perbedaan antara takabur, ujub, dan Takabur, ujub. 2 itu. Ya. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, jamaah sekalian, apa perbedaan antara takabur dan ujub? Takabur itu dari kata kabbaro atau takabbaro ya takabbaru. Ya. Jadi kabbaro takabbaro ya takabbaru. Kemudian masdarnya apa? Takabbur. Ya, jadi ta'allama ya ta'allamu ta'allum. Ya, takabbur. Apa kabbaro jamaah? Dari kata kabbaro, menyombongkan diri. Jadi angkuh, sombong, merasa apa jemaah? Ya merasa serba apa jemaah? Ya serba bisa lah. Itu namanya takabur. Menyombongkan diri gak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini takabur. Karena seperti siapa? Seperti Qarun, Fir'aun, dia takabur. Ya. Merasa dirinya dalam artian memiliki segala sesuatu atau segala-galanya, akhirnya apa? Ya. Dia sombong, besar hati, merasa tidak butuh dengan Allah, bahkan mereka merasa apa? Bisa apa namanya? Bisa apa jemaah? Memberikan manfaat mudarat kepada rakyatnya, sehingga akhirnya mengaku dirinya apa? Dia Tuhan.
Maka sifat takabur itu tidak layak kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak bisa cuma. Makanya Nabi mengatakan ya ahlu surga itu akan dihilangkan sifat apa? Sifat sombong nih, sombongnya cuma. Kenapa? Karena nggak layak. Itu sifat yang memang layak bagi Allah. Manusia nggak bisa. Karena orang sombong itu jamaah, kalau dalam artian dibolehkan, berarti apa? Harus ada yang disombongkan apa jamaah? Kalau kita mau sombong, apa yang disombongkan jamaah? Semuanya milik Allah. Tubuh kita pun milik Allah. Makanya kita tidak boleh jual beli tubuh jamaah. Sahih? Boleh tidak antum jual beli apa namanya paru-paru, jantung? Nggak boleh. Oh, jantungnya mati. Nggak boleh jamaah, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau bab jual beli, kita tidak boleh menjual sesuatu yang bukan milik kita. Sahih? Nah, ya, ketika Hakim bin Hizam datang ke Nabi, bahwasanya ada seorang yang ingin jual beli dengan dirinya, dan ternyata Hakim bin Hizam belum punya barang. Apa kata Nabi? La tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Berarti artinya menjual barang yang bukan miliknya apa? Tidak boleh. Sekarang gini, antum mau jual mata, itu bukan milik antum, milik Allah. Boleh tidak? Nggak boleh, maka nggak usah jual belinya. Ya, maka kalau sombong, apa yang kita sombongkan? Nggak ada jemaah. Itu takabur. Adapun ujub itu lebih ya, ini jemaah, dia dalam artian kagum dengan dirinya sendiri. Ya. Ujub dengan apa namanya amal yang dia kerjakan. Merasa dalam artian amalannya lebih daripada yang lain, mengagumi diri sendiri. Ini pun nggak boleh. Ya, jadi ujub itu pun tidak diperbolehkan. Ya. Makanya Nabi jamaah sekalian ketika mengatakan tentang apa kondisi seorang mukmin, ajaban li amrin mukmin, sungguh ajaib. Maksudnya apa? Ya takjub, ujub, mengagumkan. Maka orang yang punya sifat ujub terhadap diri sendiri itu terlarang. Makanya tazkiyatun nafas atau mentazkiyah diri sendiri, bukan tazkiyatun nafas itu mensucikan jiwa itu boleh. Tapi kalau mensucikan atau menganggap dirinya suci itu nggak boleh. Mentazkiyah diri sendiri itu nggak boleh. Makanya memberikan nama dengan nama-nama yang diserangkan pada kalimat agama itu nggak boleh. Kenapa jamaah? Karena ada indikasi mentazkiyah diri sendiri. Seperti contoh Nasiruddin, penolong agama. Apalagi Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Ya, ini lakopnya Imam Nawawi. Beliau makanya nggak suka. Ya, beliau lebih suka dipanggil dengan Abu Zakaria. Ya. Tapi kalau dipanggil dengan lakopnya Muhyiddin, beliau nggak suka. Kenapa jemaah? Karena nama ini ada indikasi mentazkiyah diri sendiri, dan hal-hal seperti ini bisa menyebabkan dirinya apa? Ujub. Sebab dikatakan pokoknya amalannya bagus, ya. Kemudian qiraahnya bagus, sehingga akhirnya dia takjub dengan diri sendiri. Ini bahaya. Maka sifat ujub ini jamaah, ingat, kalau muncul pada diri kita segera dihilangkan, segera dihilangkan. Makanya gini jamaah, penyakitnya orang riya itu dari apa? Salahnya dari ujub. Makanya gini, ibadah itu tidaklah mungkin dilakukan kecuali bagi orang-orang yang dia merendah diri. Maka di antara jamaah definisi ibadah itu apa? Definisi ibadah apa jamaah? Secara bahasa apa artinya? Al-khudu wat tadallul. Tunduk dan merendah. Kalau istilah apa? Al-istislamu lillahi ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min aqwali wa af'ali adh-dhahira wal batinah. Artinya gini jemaah, ibadah itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim berporos pada dua kutub. Hubbu apa? Dzul. Jadi puncak penghinaan atau perendahan diri dan puncak kecintaan. Maka ibadah itu tidaklah terwujud kecuali ada dua hal ini. Kita cinta kepada Allah pada sampai derajat puncak. Yang kedua apa? Merendah diri sampai puncak. Makanya gini, orang yang menghamba yang didasari dua hal ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Ada budak, contoh misalkan orang punya budak, dia mungkin merendah tapi nggak cinta.
Itu bedanya budak manusia dengan budak Allah. Kalau budaknya Allah, walaupun dia menjadi budak Allah tetapi suka, cinta. Contohnya orang ibadah haji ya, sampai berdebu-debu, tapi senang dia, bahkan sudah berangkat haji ingin berangkat lagi. Itu bedanya budak Allah dengan budak manusia. Makanya ibadah itu ya tadi dibangun di atas dua poros tadi, ya. Apa namanya, puncak kecintaan dan puncak keindahan. Maka kalau dua hal ini sudah nggak ada, maka ujub akan muncul. Kalau ujub sudah muncul, maka yang terjadi akan riya ketika ibadah, dan itu nggak boleh, tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga amalan agar istiqomah? Bagaimana cara menjaga amalan agar istiqomah? Ini jamaah, ketika misalkan seorang melakukan suatu amalan, ya, maka hendaknya pertama dia ikhlas karena Allah. Dia ikhlas karena Allah. Karena seorang yang ibadahnya ikhlas karena Allah, maka dalam kondisi apapun tetap dia akan ibadah. Karena ikhlas itu artinya apa? Dia ibadah karena Allah. Dan kapanpun, dimanapun, apapun keadaannya, Allah pasti melihat kita. Sehingga kalau ibadahnya karena Allah, ini potensi dia akan istiqomah. Tapi kalau orang ibadahnya ingin dilihat tetangganya, kalau tetangganya ada, kira-kira ibadah tidak? Nggak mungkin ibadah jamaah. Kenapa? Oh, tenang, saya nggak ada. Karena yang motivasinya karena orang. Tapi kalau motivasinya karena Allah, ini satu kiat agar kita bisa istiqomah. Ini yang pertama. Yang kedua jamaah, agar kita bisa istiqomah ketika beribadah, maka pelajari fadilah-fadilah tentang ibadah yang kita kerjakan. Contoh misalkan sedekah. Agar kita istiqomah jamaah, antum cari dalil tentang sedekah. Contoh hadis yang mengatakan kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi ya yaumal qiyamati hatta yuhkama aw yufsala bainan nas. Setiap orang itu kelak dari kiamat jamaah, dia akan di bawah naungan sedekahnya sampai urusannya diputuskan dengan tengah manusia. Oh, Masya Allah, ternyata sedekah itu bisa menjadi apa? Naungan. Hanya dia termotivasi. Ya. Itu pula hadis yang mengatakan barang siapa yang istiqomah, ya, kemudian suatu ketika dia tidak bisa mengerjakannya, akan dicatat pahalanya. Ini juga bisa memotivasi. Ini penting. Ya. Kemudian yang ketiga kiatnya, cari teman-teman yang bisa memotivasi dirinya untuk istiqomah. Maka cari teman-teman yang baik. Karena ingat jamaah, al-mar'u ala dini khalilihi, seorang itu tergantung agama temannya. Ya. Maka kalau temannya malas-malesan, ya dia akan terpengaruh. Tapi kalau temannya Masya Allah istiqomah, ya dia juga akan terpengaruh. Maka cari temannya yang bisa mendukung. Yang keempat, cari lingkungan yang baik. Maka beda orang yang anak-anak ketika di pondok dengan di rumah itu beda jam. Di pondok itu kadang-kadang dia Masya Allah tahajudnya rajin, karena teman-temannya sama. Di rumah istiqomahnya apa? Game. Nah, ini penyakit. Maka cari lingkungan. Lingkungan itu memang mahal ya, lingkungan itu mahal. Makanya kisah Imam Ibnu Mubarak ketika ingin menjual apa? Rumahnya, ketika diprotes sama seorang Yahudi ya, seorang Yahudi dia ingin jual rumahnya yang kebetulan rumahnya dekat rumah Al-Imam Ibnu Mubarak. Diprotes sama calon konsumennya ketika dia jawab, ya, karena memang rumah di zaman tersebut harganya cuma 1.000 dirham. Dia jual 2.000. Ketika ditanya alasan dia apa? 1.000 itu iya memang harga rumahnya, 1.000 harga tetangganya. Ya, tetangganya orang baik ya. Maka lingkungan itu mahal. Ya. Kemudian kiat yang lain agar kita dalam artian bisa istiqomah, berdoa kepada Allah, banyak berdoa. Di antara doa yang Nabi ajarkan apa jemaah? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya, karena hati kita berbolak-balik. Hari ini kita semangat ibadahnya belum tentu 100%.
1 jam kemudian. Maka doa ini harus tetap dipanjatkan kepada Allah agar kita selalu istiqomah. Kemudian kiat yang lain jamaah, antum harus selalu ingat bahwa hidup kita di dunia itu sangat singkat. Sangat-sangat singkat. Bahkan kapan kemarin kita bukan di sini ya. Jadi gini jamaah sekalian. Umur yang kita benar-benar kita gunakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah sangat singkat. Sangat singkat. Kalau umur kita 70 tahun, itu sudah dikurangi apa jemaah? Tidur itu berapa? Mungkin 20 tahun. Sorry jemaah, sehari berapa jam? Mungkin 5 atau 6 jam lah. Dikali coba. Kali 70 tahun berapa? Kenanya mungkin 20 tahun. Itu untuk tidurnya. Untuk tidurnya. Berarti yang terjaga 40 tahun. Kalau umur kita 60 tahun. Dan yang 40 tahun itu jamaah dikurangi lagi dengan apa? Masa sebelum balik. Soalnya kan sebelum balik kita belum diwajibkan untuk ibadah. Kurangi 15 oleh laki-laki. Sisa berapa jamaah? 2? Berapa? 25? 25 jamaah. 25 itu waktu yang dalam artian kita terjaga dan dituntut untuk ibadah. Cuma 25 tahun kalau umur kita 60 tahun. Dan ternyata 25 tahun itu yang diminta untuk sholat cuma berapa jam? Hah? 1 hari cuma 5 kali, itu yang wajib. Yang sunnah kita nggak ada kewajiban. Ya. Cuma berapa jam kira-kira? Mungkin kalau kita bulatkan, kalau sekali ibadah 10 menit, ya, itu sudah panjang ya. 10 menit taruhlah, kali 5, 50, nggak ada 1 jam. Tidak 1 jam tidak ada jam. Taruhlah 1 jam, berapa kira-kira? Kalau umur kita 70 tahun ya kira-kira mungkin 2 tahunan, itu untuk ibadah. Tapi itu penentu. Ya. Apakah kelak kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah atau dihinakan? Cuma sebentar jemaah. Maka kalau hanya sholat saja, itu pun jamaah dalam artian sholatnya apa? Rutin, nggak pernah bolong. Nggak pernah bolong. Ya. Apalagi kadang-kadang bolong-bolong. Sudah nggak bolong-bolong pun kadang pas sholat ngelamun. Nggak khusyuk. Itulah jamaah. Jadi waktu kita untuk ibadah itu sangat singkat. Sangat sebentar. Ya. Kalau kita sadar, ya, kita akan istiqomah. Sangat singkat sebentar. Jangan ditunda-tunda waktunya jemaah. Fastabiqul khairat. Makanya di antara nasihat Ali apa jemaah? Irtahal dunya mudbiratan. Wartahalatil akhiratu mukbiratan. Jadi dunia itu semakin hari semakin beranjak meninggalkan kita. Dan akhirat semakin hari semakin mendatangi kita. Wa likulli wahidatin minhum banun, masing-masing punya anak. Maka nasihat Ali, fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abnai dunya, dan jangan menjadi anak-anak dunia. Kenapa? Fa innal yaum amalun wala hisab. Sekarang tempatnya beramal, belum ada hisab. Wa godan. Nanti jamaah adanya hisab, enggak ada amalan. Jadi kalau ruh kita sudah dicabut, ingat menambah 1 zikir saja sudah enggak bisa. Agar dicatat pahala enggak bisa. Yang ada hisab. Hisab jamaah. Maka kalau antum bisa tuha istiqomah. Bisa zikir istiqomah. Waktunya sangat mepet. Jangan hitung, oh nantilah, nanti. Ya jamaah, siapa yang tahu umur kita? Barangkali besok, lusa meninggal dunia, nggak ada yang tahu. Nah kalau bisa ibadah sekarang, kerjakan. Besok masih bisa, kerjakan. Jangan tunggu nanti. Nah kita harus sadar bahwasanya kesempatan kita untuk ibadah itu sangat terbatas. Maka dengan seperti ini, mudah-mudahan jamaah kita bisa istiqomah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga syarat diterimanya ibadah tadi bacaan tadi. Nah, Bagaimana kita dahulu pernah tidak apa? Dengan apa? tidak contoh Oh, dengan nah. misal yang apa itu tidak sesuai
apakah tidak mencontoh kan tidak diterima ya? Iya. Itu apakah perlu diulang? Nah, iya. Dan pertanyaan, kalau misalkan dulu pernah umroh tetapi umrohnya tidak sesuai dengan sunnah misalkan, maka dilihat kalau umrohnya sah, maka nggak perlu diulang. Karena umroh itu Islam mendapat yang mengatakan wajib dan mengatakan sunnah. Taruhlah kita berpendapat wajib, ya. Maka dilihat kalau misalkan rukun-rukun umrohnya terpenuhi, sah. Rukun umroh ada berapa jemaah? Ada 3. Pertama, ikhram. Ikhram itu maksudnya apa? Niat ikhramnya. Yang kedua, tawaf umroh. Yang ketiga, sa'i baina Safa wal Marwah. 3 rukunnya. Ya. Kalau 3 ini jemaah dilakukan, sah. Niat pernah. Pasti kan niat kan? Tawaf umroh, tawaf. Sa'i, sah. Yang lainnya banyak bid'ah dilakukan, ya, jelas ini perbuatan memang jamaah bisa mengurangi pahala, tetapi umrohnya tetap sah kalau terpenuhi syarat-syarat rukun-rukun umrohnya. Kalau haji pun sama, yang penting rukun hajinya dipenuhi, terpenuhi. Kalau terpenuhi maka sah. Ya, niat ikhram hajinya, kemudian tawaf ifadahnya, sa'inya, kemudian apa lagi jamaah? Haji. Apa lagi? Ada yang mengatakan syukur, ada yang mengatakan, ya. Jadi intinya rukun itu diperhatikan. Makanya kadang sering saya ingatkan orang yang ingin haji itu fokus rukun. Ya, wukuf di Arafah ya, wukuf di Arafahnya itu termasuk rukun. Bahkan intinya haji itu Arafah. Kalau rukunnya sudah dikerjakan, maka insya Allah sah. Adapun terkait tentang misalkan dia tidak mikot, tidak niat tidak ikhram dari mikot misalkan, ya tetap hajinya sah. Tetap hajinya sah. Cuma nanti beda pendapat apakah dia bayar dam atau dia harus kembali ke mikot untuk niat lagi misalkan. Itu salah pendapat nanti. Ya. Tapi kalau taruhlah misalkan ketika haji dulu tidak wukuf di Arafah, ya hajinya nggak sah. Kalau tidak sah harus diulang lagi. Kalau mampu nanti. Umrohnya tidak tawaf umroh. Ya tidak sah. Kenapa? Karena tawaf umroh itu rukun. Tawaf umroh itu rukun. Sehingga kalau seperti itu ya kalau ada kesempatan dan dia punya uang maka ulangi umrohnya seperti itu. Tapi kalau sudah sah terpenuhi rukun-rukunnya maka tidak wajib untuk mengulang seperti itu. Ada kesalahan yang dalam artian ketika umrohnya banyak bid'ahnya misalkan, ya ini hanya bisa mengurangi pahalanya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi berarti. Kalau kita mau bertobat atau sholat tobat karena pernah melakukan perbuatan syirik, waktu melakukannya belum tahu kalau itu perbuatan syirik. Apakah harus disebutkan perbuatan yang pernah kita lakukan itu? Iya. Kalau kita bertobat, apakah dalam artian wajib untuk menyebutkan? Iya, wajib menyebutkan. Jawabannya gini, tobat itu yang penting terpenuhi syaratnya. Apa di antara syarat tobat? Yang pertama ikhlas, yang kedua ketika waktu tobat masih diterima. Yang ketiga meninggalkan maksiat tersebut. Artinya kalau misalkan dia pernah berbuat syirik, datang ke dukun, ya sekarang jangan datang lagi. Jangan datang lagi. Yang penting itu. Ada menyebut ya Allah saya tobat dari ini, itu nggak harus. Yang penting intinya perbuatan itu ditinggalkan. Yang keempat menyesal. Ya Allah saya dulu pernah datang ke dukun, dia nyesal. Bukan malah membanggakan. Misal kalau dia masih bangga dengan masalah, oh ini masalah cuma. Kemudian berazam atau bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Untuk tidak mengulangi. Jadi kalau dalam hatinya, oh nanti kalau ada kesempatan saya ingin mengulangi. Nah, ini ciri tobatnya nggak diterima. Yang keenam, ketika maksiatnya terkait dengan anak Adam maka wajib minta untuk dihalalkan. Nah, sehingga jemaah kalau 6 syarat ini terpenuhi maka tobat seorang hamba akan diterima oleh Allah. Adapun terkait tentang masalah sholat taubat itu sunnah. Mandi ini untuk orang yang baru masuk Islam atau yang murtad. Nah ini baru disyariatkan. Walaupun sebenarnya mengatakan wajib.
Ya. Atau misalnya masalah apakah harus dia saksikan, itu nggak harus. Nggak harus. Nggak harus ada yang mendengar, nggak harus. Yang penting syarat-syarat tadi terpenuhi, maka insya Allah tobat ya seorang hamba akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi jamaah. Fadhal. Ya, cukup. Semuanya jelas insyaallah. Ya, jemaah sekalian, mudah-mudahan kajian di malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan keberkahan kepada kita sekalian, memudahkan segala urusan kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.